sekali lagi. Selamat pagi. Apa kabar? LPD. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Tokoh pemerhati LPD, Bapak Wayan Gate, saksi hidup pendirian LPD Bali. Luar biasa. Terima kasih Bapak Sampurrao. PT UC Dewata, Kepala LPLPD Provinsi Bali, Konsultan LPLPD Bali, Bapak Rektor, para rektor yang hadir pada hari ini atau yang mewakili beliau. Terima kasih. Banyak teman-teman mahasiswa juga melakukan penelitian di LPD kita. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ke depannya. Pimpinan Jam Krida Bali Mandara, terima kasih Bapak Ketut sudah hadir. Pimpinan Telkomsel Wilayah Bali, Pimpinan PLN Wilayah Bali, PT Bima Sakti Multisinergi, Ibu Toko Nyoman Kediri Tabanan. Terima kasih Ibu sudah hadir dan mensupport LPD sejak awal. Akuntan Publik Putu Nopianti, juga sebentar akan ada peluncuran buku almarhum Bapak Prof. Ramanto. Menwa Unhi, Bapak Lurah Penatih beserta jajaran yang sudah hadir, Babinsa Kelurahan Penatih, Babin Kabdimnas Kelurahan Penatih, Bapak Bendesa Tembawu, Suksema sampun ledang rau, Koordinator LPLPD Kabupaten Kota seluruh Bali, Dewan Penasehat BKS LPD Bali, Koperasi Arsa Winala Sendana, perwakilan pemucuk LPD Sebali yang saya sebut dalam konsep Sarbagita, Sarden Pasar, Badung, Gigi Anyar, Tatabanan, Sarbagita, Jambu, Kaliasem, Jambrane, Bubu Leleng, Kelungkung, Li Bangli, Asam Karangasem, Sarbagita, Jambu, Kaliasem. Tepuk tangan untuk kita semua. Panitia HUT LPD, rekan-rekan media dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya mengaturkan angayu bahagia kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawadugrahanya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan dalam rangka memperingati pelaksanaan acara HUT LPD Bali yang ke-40 ini. Sayur asam pakai kentang, kalau lawar pastilah babi. Hadirin selamat datang Auditorium Kampus Unhi. Pelaksanaan HUT LPD Bali ke-40 yang semestinya kita lakukan pada 24 November lalu baru bisa kita laksanakan hari ini karena berbagai pertimbangan dan kesepakatan, semoga tidak mengurangi makna dan manfaatnya. Hadirin yang berbahagia, mewakili LPD seluruh Bali, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan semua pihak, sehingga dalam usia 40 tahun sampai saat ini, LPD Bali mampu menunjukkan eksistensi dan jati diri dalam upaya ikut melestarikan seni, adat dan budaya melalui pemberdayaan ekonomi desa adat di tengah persaingan dan tantangan yang semakin ketat. Ternyata LPD mampu menunjukkan jati diri. Beli kain untuk rapat, toko nyoman ada di Kediri. Walau persaingan sangat ketat, LPD mampu menunjukkan jati diri. Tema yang disepakati untuk peringatan tahun ini adalah implementasi catur purusa arte
40 tahun LPD Bali. Juga mengandung makna yang sangat filosofis karena konsep Dharma, Artha, Kama, dan Moksa sebagai landasan dalam upaya pengelolaan lembaga keuangan adat kita ini. Kami berharap peringatan ulang tahun yang sederhana ini mampu memberikan motivasi dan dalam upaya mendorong ekonomi keramu adat dengan tetap mengedepankan konsep bersaing dan bersanding. Berdemokrasi yang jadi pilihan kita, mari kita upayakan tanpa saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Burung terbang ke sana kemari, hinggap sebentar di pohon tinggi. Kita paham demokrasi, bisa debat asalkan ada argumentasi. Hadirin yang berbahagia, pasca COVID-19 yang telah kita rasakan bersama, saat ini geliat ekonomi menunjukkan tren peningkatan. Kepercayaan kerama adat sudah mulai tumbuh. Terbukti aset LPD sudah disampaikan tadi oleh panitia 33 triliun, jumlah pegawai 8.000 lebih dengan jumlah 1.439 LPD di seluruh Bali. Oleh karenanya, para pejabat, para pengawas, para pemeriksa dan sejenisnya sekali-sekali perlu juga memberikan motivasi, sekali lagi motivasi. Jangan semata-mata menunjukkan aturan dan contoh-contoh yang mungkin membuat trauma. Orang bijak mengatakan perbandingan hukuman dengan pujian adalah 1 berbanding 100. Artinya berikanlah pujian 100 kali, tetapi hukuman sekali itu pun saat waktu yang sangat tepat. Namun demikian kami tidak menampik kalaupun ada LPD yang masih perlu dibina. Namun masih banyak juga LPD yang mampu berkontribusi kepada desa adat. Digitalisasi, sinergi, kolaborasi saat ini tak hanya dalam kata-kata saja. Perkembangan teknologi menuntut LPD untuk melaksanakan dalam aplikasi kerjasama dengan PT Bank BPD Bali, PT UC Dewata, dan mitra kerja lainnya. Core Banking, LPD Mobile, QRIS, ATM sudah ada hampir di perwakilan LPD di seluruh kabupaten yang akan kita kembangkan nanti ke seluruh kecamatan. Hasil pembinaan dari LPD Bali menunjukkan angka hampir di bawah 7% LPD seluruh Bali yang perlu masih kita dibina. Karena untuk masuk ranah hukum, saya yakin ini adalah perbuatan oknum, bukan LPD secara keseluruhan. Sekali lagi, ini adalah oknum, bukan LPD secara keseluruhan. Sinergi, kolaborasi dengan semua komponen untuk penguatan ekonomi adat sangatlah strategis, dengan tetap berpedoman slogan berteknologi barat tetapi tetap berjiwa timur. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, kepada pemerintah Provinsi Bali, yang telah tokoh-tokoh adat juga seluruh Bali, mitra kerja yang selalu memberikan supportnya untuk LPD kita ke depan. Kepada semeton kepala LPD di seluruh Bali yang hadir saat ini, sampaikan salam saya kepada karyawan semua, kepada kerama dan kepada nasabah semua. Mari kita tingkatkan pengabdian kita untuk mengembangkan LPD ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon izin, sekali lagi mohon izin yang ke beberapa kalinya untuk mengakhiri sambutan saya. Izinkan saya membaca satu buah puisi dan mohon maaf kalau tidak berkenan. Judulnya adalah Aku Hanya Seorang Bayi. 40 tahun yang lalu, di pagi yang sepi dan sunyi, lahir seorang bayi program berencana dari Pemda Provinsi. Berbobot hanya 2 inci, diameter 2 cm, kecil sekali.
Duduk termenung saat itu sempat menguji nyali, meratapi diri seraya bertanya dalam hati, apakah bayi mungil ini bisa hidup atau bahkan akan mati? Tekad jengah dan sujud di hadapan Hyang Paramukawi, usaha keras menjalani, kami berani memulai. Bapak Profesor Ide Bagus Mantre yang menggagas, Bapak Wayan Gate masih menjadi saksi. Prajuru adat, tokoh adat menyusui, keramo Bali mendandani. Yakin si bayi akan jadi mandiri. Segala konsekuensi kita alami, heboh cemooh secara tergopoh-gopoh, sampai mereka yang merongrong sambil bengong menunggu isi kantong. Cibiran sinis dari mereka yang sukses bisnis akan kita tulis sebagai bahan rilis. Kini si bayi menjelma menjadi gadis modis, kreatif di tengah modernisasi. Digitalisasi pun mereka kuasai, gadis pelopor ekonomi, berbasis adat budaya Bali, pendorong usaha ekonomi. Bahkan kini banyak dilirik para ahli, diajak sinergi dan berkolaborasi. Bayi itu bernama LPD Bali, LPD Bali, LPD Bali. Terima kasih. Astung Kare Ayuwerdi. Demikian yang bisa sampaikan pada peringatan. Iya, diambil dokumentasinya terlebih dahulu. Iya, baik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Semoga bantuan yang diserahkan bermanfaat untuk kinerja yang lebih baik, berteknologi barat, berjiwa timur. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di hari yang sangat bersejarah ini, tepat di peringatan hari ulang tahun LPD Matra SEMSI, kami persilakan naik ke atas panggung untuk menyampaikan testimoni buku akuntansi LPD. LPD dan LPLPD serta pengurus ketua dan pengurus LPD Sebali yang hadir pada kesempatan ini yang sangat saya banggakan, dan terutama sekali yang sangat kita hormati, dan beliau ini adalah seorang saksi sejarah, bukan saksi hidup, yang masih hidup nih, Pak Wayan Gate. Ya, tepuk tangan untuk Pak Wayan Gate, karena saya dengar sendiri di kuping saya beberapa kali LPD itu dibentuk, jadi lembaga perkreditan desa ini dibentuk, itu pernah meminjam tempat di tempat beliau untuk rapat dan segala macam.
Baik, pada kesempatan yang baik ini, karena kami juga punya kesempatan waktu yang sangat sedikit, dan saya tidak memaparkan secara rinci. Yang paling pasti perjalanan beliau, Profesor Ramanto, yang kami tahu dan saya tahu sendiri, sekaligus beliau ini adalah promotor kami, promotor saya. Pada tahun 2023 saya menyelesaikan. Jadi beliau ini pertama kali, Prof. Ramanto ini bertemu dengan Profesor Mantre itu sekitar tahun 89. Di sana berbicara terus tentang masalah LPD. Nah, meskipun pada waktu itu Prof. Mantre jadi duta besar di India, setiap kembali Prof. Ramanto ini pasti berkunjung untuk berdiskusi terus. Jadi masalah LPD juga. Ya, selain daripada masalah ekonomi Hindu. Pada waktu itu juga, kalau tidak salah, sebelumnya Profesor Gorde, yang mana menjadi bimbingan beliau juga untuk menulis karakteristik daripada perekonomian di Bali. Nah, ini dilanjutkan juga dengan Prof. Ramanto. Jadi sesuai dengan perjalanan yang panjang sekali ya tentang penelitian LPD dari Prof. Ramanto. Dan pada akhirnya beliau sering bercerita dengan saya sendiri ya. Jadi pernah kita berdiskusi bahwa LPD itu memang tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Jadi dia berkarakter, ya ini agak sains sedikit ya. Jadi culture studies ya, intermultidisipliner. Hubungannya dengan kekuasaan, idealisme sosial, profesi, dan konteks sejarah. Ya. Jadi sangat konkret di sini. Jadi dibahas juga pada itu adalah hal-hal beberapa yang menjadi kunci. Ya, kunci tentang masalah representasi budaya seperti apa, dinamika kekuasaan seperti apa, dan politik kebudayaannya seperti apa. Seperti ini. Jadi holistik sekali merupakan kajian-kajian daripada LPD tersebut. Dan LPD ini memang dilahirkan dari sebuah logika kelembagaan yang kita kenal secara internasional. LPD ini secara jurnal itu bernama Philips Credit Institution dan diteliti oleh peneliti finance microfinance dari Jerman, Seibel, Profesor Seibel tahun 2015, dan memang sudah terbukti bahwa LPD ini merupakan satu lembaga keuangan mikro. Tujuan utamanya adalah membantu desa adat di dalam menjalankan fungsi-fungsi kulturalnya. Jadi perkembangan zaman seperti itu ya, LPD ini merupakan sesuatu hal yang budaya yang dilembagakan ya. Budaya yang dilembagakan, pertukaran antara modal budaya dan juga modal ekonomi. Sehingga modal budaya ini menjadi mediasi modal sosial dalam ekonomi tersebut. Nah, karakteristik LPD seperti inilah dia dikecualikan oleh negara. Karena budaya yang ada di Bali dilembagakan sehingga terbentuk microfinance. Ya. Karena tujuan utamanya itu adalah membantu desa adat dalam menjalankan fungsi-fungsi kulturalnya. Yang selanjutnya, LPD itu sendiri memang telah memiliki ukuran akuntansi secara manajerial keuangan, akuntansi Camel yang mapan sekali di dunia ini. Tapi kinerja sosial perlu dipertimbangkan juga. Jadi bukan hanya cukup dengan Camels, Profesor Ramanto bicara. Jadi harus ada Camels plus S, sosial. Nah, untuk itulah kasanah daripada logika kelembagaan ini dari kajian-kajian yang ada. Profesor Ramanto itu mengkaji dari 3 sudut pandang, trisamair.
Atite, Nagate, dan Wartemana. Konteks sejarah, ya, konteks sejarah dipelajari, ya. Konteks kekinian dipelajari, dan konteks masa depan dipersiapkan. Jadi beliau menjawab semua di buku ini. Kami tidak meragukan, karena kalau dilihat dari perjalanan hidupnya di Desa Tegal Tamu, saat terakhir saya melihat beliau dilantik menjadi badan pengawas di Desa Adat Tegal Tamu seperti LPD-nya tersebut. Jadi kalau secara keilmuan, etnografi beliau kuasai, grounded theory pun beliau dapat. Perjalanannya lebih daripada 30 tahun. Dan itulah seharusnya keindonesiaan kita itu terbentuk. Kenapa demikian? Ya. Berbeda-beda, tetapi satu tetap tujuannya adalah keadilan sosial, cara kita yang berbeda-beda. Nah, untuk itulah kami melihat di sini sistem akuntansi yang memang ada sekarang ini, sistem akuntansi yang relevan, menguraikan tentang akuntansi yang konvensional yang ada di saat ini dan direkomendasikan untuk masa mendatang daripada LPD tersebut. Saya tidak akan mengupas akuntansi ini secara mendalam karena saya bukan seorang akuntan. S1 saya memang di ekonomi, S2 saya lahir di UNHI, ini agama dan kebudayaan. Saya penganut ekonomi campuran, Pak. Yang kita harus pahami, di dunia ini tidak mutlak kita menggunakan satu sistem akuntansi. Mengingat dunia ini arus utama ekonominya itu banyak. Ada ekonomi terpusat, ya. Ada ekonomi pasar, ya, kapitalisme. Terus ada ekonomi campuran, ada juga turunan-turunannya, alternatifnya. Ya, ada yang sifat sosial, komunis, ada juga ada teman-teman muslim punya syariah. Konteksnya adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah tataran ideologi atau ide dan bisa beradaptasi. Akuntansi adalah mempermudah manusianya untuk mengatur logika materialnya dan memposisikan asetnya untuk kepentingan-kepentingan yang ditentukan. Itulah akuntansi. Sehingga akuntansi adalah hal yang harus beradaptasi juga. Jadi hal ini saya ucapkan selamat atas diluncurkan buku akuntansi Lembaga Perkreditan Desa, yang mana memang cita-cita beliau sampai akhir hajatnya. Saya masih di WA Pak Dok itu. Ya, untung sudah selesai bukunya, ya. Untung sudah selesai bukunya. Jadi untuk memberikan gambaran supaya kita tidak terombang-ambing lagi dengan sistem akuntansi yang menyebabkan banyak hal yang merugikan bagi pihak-pihak LPD ke depannya. Sehingga standarisasinya ada. Jadi buku ini pun menjawab tantangan hari ini sampai tantangan masa depan yang kemudian. Yang kita bisa simak dari buku ini, ya, dan dari apa, karena kebetulan beliau promotor saya, bahwa kebudayaan itu bukan hanya sekedar budaya, konsep ide, dan adaptasi. Tapi budaya itu adalah aset. Dia memiliki norma, dia memiliki nilai, dan dia memiliki basic dari kognitif atau pengetahuan. Inilah hasilnya, pengetahuan. Itulah yang dimaksud oleh Profesor Mantre di dalam membangun lembaga perkreditan desa sebagai cikal bakal hak-hak otonom desa adat yang perdanya keluar pada tahun 1986. Cikal bakalnya adalah LPD. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ini bisa menjadi tuntunan untuk teman-teman LPD ke depannya dan terhindar dari berbagai permasalahan yang ada.
Sekian dan terima kasih, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya tadi. Saya tutup dengan Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada puncak acara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dengan bangga dikenal dunia dengan keindahan alamnya yang memikat. sudah dijelaskan ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Memang kalau membedakan institusi dengan oknum ya, itu kan agak sulit ya. Tapi jangan digeneralisasi oknum itu menjadi institusi lembaga pembinaan desa ini menjadi nggak bagus gitu istilahnya. Ya tentu perlu ada satu pembinaan. Dan kemarin juga teman-teman sudah menulis itu banyak sekali tentang masalah LPD. Ekosistem itu akan menjadi hal yang sangat penting sekali untuk LPD ke depan, dan strategi secara mikro, meso, itu perlu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga dalam sistem ekonomi, jantung ekonominya di sana bisa terjawab dalam pemenuhan semua sumber daya manusia, sumber daya yang ada yang dimiliki oleh LPD tersebut bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Itu kira-kira yang pikirkan ke depan, sehingga tata kelola itu satu-satunya hal yang paling penting saat ini, dan tidak ada lainnya lagi. Dan memikirkan bagaimana tata kelola secara mikro dan makro itu. Yang diharapkan almarhum dengan gagasan LPD sekarang ini seperti apa? Kalau alat ukur kinerja keuangannya sudah mempan, itu Kemelsnya. Tapi kan tujuan utamanya adalah membantu fungsi-fungsi kultural di sana. Fungsi sosial budayanya ini harus diukur dengan baik pula. Nah itulah jawaban daripada suatu akuntansi yang beredar, sehingga tidak ada salah persepsi di dalam pemeriksaan LPD. Peringatan 40 tahun LPD Bali, semestinya ulang tahun kita adalah tanggal 24 November 2024. Namun saat itu karena ada hajatan ya nasional ya, tentu kita undur kesepakatan kita lakukan hari ini. Semoga tentu 40 tahun kita jadikan momen untuk kontemplasi ya. Yang bagian merenungkan diri apa yang kita lakukan selama 40 tahun LPD Bali ini. Yang sudah baik mari kita tingkatkan, yang masih kurang mari kita perbaiki bersama-sama. Ya ini wujud dari Kramo Bali bahwa LPD itu masih diperlukan. Ini terbukti 40 tahun sudah usianya. Namun demikian juga kita berharap ya apa yang kekinian, konsep kita adalah berteknologi barat, berjiwa timur. Tentu secara teknologi, digitalisasi, komputerisasi juga kita menyesuaikan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, mudah, dan ringan. Di dekat ini tentu kita akan mensosialisasikan program-program digital yang tadi sudah kita luncurkan. Artinya bagaimana LPD itu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ringan, dan bisa terjangkau ke seluruh desa, seluruh warga, dimanapun, kapanpun, siapapun, kan itu konsepnya. Sekarang kan zaman handphone, tentu semua sekarang kita pakai digitalisasi, baik pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembayaran pulsa, termasuk tagihan kredit dan lain sebagainya, kita pakai sistem digital.